Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kali ini saya akan lanjutkan tentang bahasan logika, tetapi di sini membahas sub-sub tentang fungsi proposisi, kuantor, dan inferensi dari fungsi proposisi. Jadi kita pertama kenal dulu istilah dari predikat. Jadi predikat adalah pernyataan yang melibatkan variabel. Contohnya X sama dengan 3, X kurang dari Y plus 3, dan X plus Y sama dengan Z. Jadi ada variabelnya ya. Atau kalimat seperti yang kedua, X adalah mahasiswa prodi informatika. Predikat itu belum memiliki nilai kebenaran. Dia akan memiliki nilai kebenaran jika variabel X itu diubah menjadi suatu nilai. Misalkan, di predikat X sama dengan 3, misal X kita beri nilai 1. Berarti kalimatnya menjadi 1 sama dengan 3. Dia proposisi, tapi nilainya salah. Ya. Jadi, akan memiliki nilai kebenaran jika diberikan salah satu nilai dari variabel. Pernyataan X sama dengan 3 terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah subjek pernyataan, dan yang kedua adalah sifat yang dimiliki. Subjek pernyataan itu ya variabelnya, sedangkan sifat itu kalimatnya, kalimat predikatnya. Sama dengan 3 kalau di contoh ini ya. Kemudian setelah kita tahu tentang predikat, kita kenali juga tentang fungsi proposisi. Jadi kalau minggu lalu kita belajar tentang proposisi, minggu ini kita belajar tentang fungsi proposisi. Pada umumnya kita menggunakan istilah fungsi itu pasti melibatkan suatu variabel ya, bisa 1, bisa 2, bisa lebih ya. Nah, sama halnya dengan fungsi proposisi dalam bahasan logika kali ini, ya juga menggunakan variabel. Jadi fungsi proposisi ini disimbolikan kalau di contoh ini ya, pernyataan X sama dengan 3 dinyatakan PX, di mana P merupakan predikat sama dengan 3 dan X adalah variabel, sehingga PX dikatakan sebagai proportional function P pada X. Jika X diberikan sebuah nilai, maka PX menjadi proposisi dan memiliki nilai kebenaran, entah nilai benar atau nilai salah. Dan X itu bisa juga dari anggota suatu domain. Jadi X itu memang dalam satu waktu mewakili satu nilai, sebuah nilai, tetapi nilai tersebut itu bisa berasal dari anggota suatu himpunan ya. Contohnya di sini predikat atau proportional function-nya adalah PX, X adalah bilangan genap X anggota D, di mana D adalah himpunan bilangan bulat positif ya. Jadi kalau bilangan bulat positif berarti dia kan ini himpunan, sudah jelas ya, D sama dengan himpunan bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat positif itu mulai dari mana? Ingat bahasan himpunan? Di pertemuan pertama. Berarti kalau di sini himpunannya bilangan bulat positif, berarti anggota dari D mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Jadi dalam satu waktu kita hanya bisa mencoba satu nilai. X sama dengan 1, maka kalimatnya adalah 1 adalah bilangan genap. Nah, dia proposisi dan bernilai salah. Ya. X sama dengan 2, kalimatnya menjadi 2 adalah bilangan genap. Proposisi bernilai benar. X sama dengan 3, 3 adalah bilangan genap, proposisi bernilai salah. X sama dengan 4, P4, 4 adalah bilangan genap, berarti dia proposisi bernilai benar. Kemudian di dalam bahasan ini kita kenalkan juga tentang kuantor. Jadi ada dua kuantor, universal dan eksistensial. Yang pertama adalah universal. Simbol
huruf A terbalik itu merupakan simbol dari kuantor universal. Dibacanya bisa untuk setiap atau untuk semua. Ya. Jadi kalau ada P adalah fungsi proposisi dengan daerah asal D, maka all X PX dibaca untuk setiap X PX ya, atau untuk setiap X di mana PX adalah bla bla bla. Pernyataan all X PX atau untuk setiap X PX bernilai benar jika berlaku untuk semua X pada domain D. Jadi kalau semua nilai ya pada himpunan D itu Anda masukkan ke PX, ke kalimat PX, ya. Kemudian nilai kebenarannya dari proposisi itu semuanya bernilai benar, maka nilai all X PX-nya bernilai benar. Ya. Tetapi jika ada salah satu saja dari nilai X, yang di sini tulisnya sebutkannya dengan istilah sebagian, sebagian ini tidak harus separuh, jadi setidaknya ada satu saja nilai X yang menyebabkan kalimat PX itu bernilai salah, maka universal X PX-nya bernilai salah. Jadi bisa dianggap gini, ketika Anda melakukan satu kesalahan, maka Anda akan dianggap salah terus gitu ya. Jadi all X PX. Ya. Jadi satu saja nilai X yang menyebabkan kalimat PX itu bernilai salah, maka all X PX-nya bernilai salah. Ya. Kemudian yang kedua, eksistensial kuantor. Untuk beberapa X, cara bacanya, untuk beberapa X PX atau eksis X PX gitu ya. Simbol E menghadap ke belakang merupakan kuantor eksistensial dan dibaca untuk beberapa ada atau setidaknya ada. Artinya apa? Ketika satu saja nilai X, nah itu berarti sudah eksistensial. Jadi setidaknya ada itu berarti minim satu. Ya. Pernyataan eksis X PX bernilai benar jika setidaknya satu saja dari nilai X itu menyebabkan PX bernilai benar. Maka eksis PX-nya, eksis X PX-nya akan bernilai benar. Jadi satu sampling saja dari nilai X itu menghasilkan proposisi yang bernilai benar, maka eksis X PX-nya bernilai benar. Tetapi jika semua X, ya semua X itu menghasilkan proposisi yang bernilai salah, maka eksis X PX-nya bernilai salah. Jadi ini kebalikan dari yang universal kuantor. Ekivalensi pada kuantor, jadi terutama di hukum pada penggunaan simbol negasi ya. Negasi all X PX. Nah, mirip seperti De Morgan ya, di mana setiap komponen di dalam batas kurung negasi itu dinegasikan ya. Jadi di sini ada dua komponen, all X ya kuantornya, terus kalimat proporsional functionnya. All X-nya negasinya menjadi eksis X. PX negasinya menjadi negasi PX. Begitu pula untuk yang kedua, negasi dari eksis X PX. Oke. Negasi dari eksis X PX, eksis X menjadi all X, PX menjadi negasi PX. Berikutnya, kuantor ganda. Jadi ada kemungkinan dalam satu kalimat itu memiliki beberapa variabel ya. Kalau di sini ganda. 3 juga bisa, tapi jarang dijadikan contoh karena kalimatnya akan semakin rumit ya, semakin rumit. Nah, di sini hubungan antar kuantor ganda. Jadi kalau dalam bentuk kuantor itu di sini ada dua variabel X dan Y, semuanya ada dua variabel.
Kemudian masing-masing pasti memiliki kuantor ya. Jadi kuantor ini mendampingi setiap variabel. Jadi kalau variabelnya dalam kalimat proportional functionnya ada 2, maka kuantor yang dipakai juga 2 untuk tiap variabel, variabel X dan variabel Y. Nah, di sini ini bisa kita bolak-balik ya, all X, all Y itu sama saja dengan all Y, all X. Jadi posisi kuantornya itu bisa diubah-ubah ya, tidak menyalahi aturan ya. Semuanya nih ya, 3 baris ini. Oke, kemudian yang ingkaran. Sama prinsipnya seperti sebelumnya. Setiap komponen di dalamnya itu kita negasikan. All X menjadi Axis X, Axis Y menjadi all Y, Px, Y menjadi negasi Px, Y. Yang bawah, Axis X menjadi all Y menjadi negasi menjadi Axis Y, Px, Y menjadi negasi Px, Y. Kemudian contoh. Apakah ingkaran dari kalimat berikut? Mudah aja ya tadi ya. Setiap komponennya dinegasikan. Sehingga kalimat A, negasi atau ingkaran dari kalimat A itu menjadi eksis atau untuk beberapa bilangan bulat N dan untuk semua bilangan bulat K berlaku N tidak sama dengan 2K. Eksis bilangan bulat N, all bilangan bulat K, N tidak sama dengan 2K. Ya. Contoh yang kedua, ingkarannya menjadi untuk semua masalah P dan sebagian program komputer C berlaku C dapat menyelesaikan P. Atau all masalah P, eksis program komputer C dapat menyelesaikan P. Nah, jadi ini kalimat ingkarannya. Kemudian tentang inferensi rule. Jadi di dalam bahasan kuantor dan proportional function itu juga ada inferensi rule ya. Jadi di sini hanya ada 2 jenis, instantiation dan generalization. Karena ada 2 kuantor, universal dan eksistensial, masing-masing punya instantiation dan generalization, sehingga total ada 4. Ya. Instantiation itu apa? Instantiation itu sampel ya, diberikan sampel dari nilai, salah satu dari nilai yang ada di domain D. Ya, domain D tadi kan nilai dari X ya. Nah, di sini C itu berarti anggota dari domain D. Ya. Karena ini universal, maka di sini all X, Px menjadi PC. Existential instantation, Axis X, Px berubah menjadi PC. Jadi diubah menjadi salah satu nilai dari variabelnya. Ya. Kemudian yang generalization ya, itu berarti diumumkan dari yang khusus menjadi umum, dari yang sampling menjadi kuantor ya, bentuk kuantor. Sebelumnya PC berarti C ini ada suatu nilai, diubah menjadi kalau di universal menjadi all X Px, tapi kalau di eksistensial menjadi Axis X Px. Jadi bentuk yang ini, bentuk hukum-hukum inferensi rule pada kuantor sebetulnya tidak terlalu banyak. Kita cukup ingat instantiation dan generalization. Antara universal dan eksistensialnya tinggal kita lihat kalimatnya. Kalimatnya menggunakan kata kunci universal atau menggunakan kata kunci eksistensial. Contoh, ada di sini ada 3 kalimat. Ya, 3 kalimat. Kemudian kita diminta untuk memetakan, yang pertama kita harus list dulu proportional functionnya atau fungsi proposisi. Jadi kalimat yang pertama, ini
kurang ke sana ya. Kalimat yang pertama. Predikat yang pertama ini. Predikat yang kedua. Yang predikat pertama menggunakan PX karena dia sebuah fungsi proposisi X, maka di sini yang sebelumnya kalimatnya menjadi everyone itu ini kan kaitannya dengan kuantor. Kalau ini nanti kuantor apa di sini nanti universal ya, karena everyone setiap orang ya, setiap orang atau semua orang ya. Sedangkan predikat X-nya menyatakan variabelnya ya, makanya di sini tulis X is in this discrete mathematics class. Kemudian kalimat kedua, has taken a course in computer science, itu disimpan di fungsi proposisi QX. Oke. Kalimat kedua kalau kita lihat di sini adalah PX ya. Tapi ingat ini sudah bukan lagi X, tapi nilai dari X, yaitu apa? Marla. Jadi kalimat kedua pada narasi ini menjadi P Marla. Kemudian apakah benar konklusinya adalah Marla has taken a course in computer science? Nah, ini berarti konklusinya lebih kepada QX ya. Tapi ingat X-nya diganti Marla. Jadi membuktikan apakah benar konklusinya adalah Ki Marla. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk simbolik, kalimat yang pertama itu karena ada kata kunci everyone, berarti all X, hubungan PX dengan QX itu implikasi ya. Kemudian kalimat kedua, P Marla. Marla is a student in this class. Kelas apa? Matematik class. Discrete mathematics class. Nah, yang ditanyakan, apakah benar kesimpulannya Ki Marla? Ya. Kita lanjutkan inferensi. Saya tuliskan lagi fakta-fakta yang diperoleh. Anda buka lagi hukum-hukum inferensi rule pada materi minggu lalu. Nah, itu kan menggunakan proposisi ya, bukan menggunakan kuantor. Tadi di awal slide, sebuah predikat itu akan menjadi proposisi ketika diberikan nilai variabelnya. Ya. Jadi yang P Marla ini adalah sudah bentuk proposisi ya, bentuk proposisi karena sudah diberikan nilai. Tapi apakah nilainya benar atau salah nanti kita telusuri ya. Nah, yang saya maksudkan untuk Anda melihat hukum-hukum inferensinya sebelumnya, hukum-hukum itu kan untuk pengolahan proposisi ya, proposisi, sehingga ya di mana syarat proposisi adalah dia harus memiliki nilai kebenaran ya. Nah, yang pertama ini bukan proposisi, tapi ini adalah fungsi proposisi. Yang ini adalah proposisi ya. Meskipun saat ini kita tidak tahu apakah nilainya benar atau salah ya. Ini adalah bentuk proposisi karena X-nya sudah digantikan oleh suatu nilai. Ya. Maka kita lakukan inferensi. Karena hukum-hukum yang di bab sebelumnya itu hanya bisa mengolah proposisi, maka yang masih belum bentuk proposisi, ini fakta yang pertama, kita ubah. Kita ubah menjadi proposisi dengan cara apa? Tadi menggunakan instantiation atau generalization yang karena ini ada simbol kuantornya, berarti kita gunakan instantiation. Instantiation dari kuantor apa? Dari kuantor uni
universal. Instantiation-nya berapa nilai X-nya? Ya, kita ambil aja dari cerita itu, X-nya adalah Marla. Sehingga kalau kita terapkan universal instantiation, dari yang sebelumnya all X, Px implikasi Qx itu menjadi P Marla implikasi Q Marla. Oke. Kemudian, nah ini dengan kita berikan nilai, berarti ini sudah bentuk proposisi, bukan lagi fungsi proposisi. Ya. Sehingga kita bisa pilih hukum-hukum yang ada di materi minggu lalu. Ada modus ponens, Tholen, dan sebagainya. Nah, ini fakta yang sudah terpakai kan ini. Kemudian yang belum terpakai adalah P Marla dan P Marla implikasi Q Marla. Hukum apa yang bisa menyederhanakan dua fakta ini? Kalau kita lihat di materi minggu lalu ada yang namanya modus ponens. Nah, kita terapkan di sini. P Marla implikasi Q Marla dilakukan inferensi dengan fakta P Marla menggunakan modus ponens. Kesimpulannya adalah Q Marla. Nah, ternyata hipotesis dari cerita yang apakah benar konklusinya adalah Marla telah mengikuti kuliah komputer science. Nah, dari sini, dari proses inferensi ini terbukti benar bahwa Marla, kalimat Q ya, Oke. Jadi seperti ini kesimpulannya. Jadi setiap kita inferensi, setiap kita melakukan minggu lalu ekivalensi, pembuktian sesuatu, jangan lupa diberikan kalimat kesimpulannya. Ya. Kesimpulannya apa? Biasanya kesimpulan itu kasih titik 3, itu berarti kesimpulan. Oke, seperti itu materi untuk minggu ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.